Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data menggunakan software Amos. Nah, langsung aja kita bedah modelnya. Jadi ini modelnya ya. Di sini ada 6 variabel. Pertama ada namanya variabel gaya kepemimpinan. Itu saya buat X1. Nah, di gaya kepemimpinan ini memiliki 5 item atau 5 indikator. GK1, GK2, GK3, GK4, GK5. Jadi variabelnya ada gaya kepemimpinan, ini dia, ada 5 ya, ada 5 indikator. Ada namanya variabel budaya organisasi, itu X2, ini dia. Budaya organisasi ada 5 indikator juga, BO1, BO2, BO3, BO4, BO5, sampai variabel namanya kinerja karyawan. Nah, untuk variabel kinerja karyawan, ini dia. Ada 10 item atau 10 indikator. KK1, KK2, KK3, sampai KK10. Nah, jadi model Amos-nya cukup ribet, cukup kompleks. Nah, kemudian informasi lain, jumlah respondennya sebanyak 381. Nah, total item pertanyaannya ada 40. Yuk kita bedah data Excel-nya dulu. Nah, ini data Excel-nya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, GK ini gaya kepemimpinan. Memiliki 5 item atau 5 indikator. Ini datanya skala Likert dari 1 sampai 5. Di mana 1 menyatakan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Jumlah respondennya sebanyak 381 responden. Ya. Nah, kemudian ada variabel budaya organisasi, ada 5 item, 5 indikator. Ada variabel kompensasi, ada 7, sampai variabel kinerja karyawan, ada 10 indikator. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, jadi dari gambar ini, hipotesis yang mau kita uji ada 10 hipotesis. Yang pertama, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Jadi X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap X2. Ya. Yang kedua, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompensasi. Yakni X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap X3. Sampai, ini dia, terakhir ujungnya itu M2. Berarti lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berarti yang hipotesis yang ke-10, M2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Ya, jadi hipotesisnya itu sebenarnya jumlah anak panahnya. Ya, dari gaya kepemimpinan ke budaya organisasi. 1, itu hipotesis yang pertama. Yang kedua, gaya kepemimpinan ke kompensasi. 2. Kemudian ini budaya organisasi ke disiplin kerja. 3. Budaya organisasi ke lingkungan kerja. 4. Budaya organisasi ke kinerja karyawan. 5. Sampai lingkungan kerja ke kinerja karyawan. Jadi total hipotesisnya ada 10 hipotesis. Nah, ini dia uji-uji dalam Amos yang akan kita cari. Jadi pertama kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, validitasnya apa aja? Kita bisa melihat nilai SLF, Standardized Loading Factor. Dikatakan valid kalau nilainya di atas 0,5. Setelah valid, cek lagi nilai validitas AV-nya. Dikatakan valid kalau AV-nya di atas 0,5. Kemudian cek lagi reliabilitasnya. Reliabilitasnya berdasarkan construct reliability. Dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Setelah lolos validitas dan reliabilitas, cek pengujian kecocokan modelnya, goodness of fit-nya. Kita bisa lihat RMCA, p-value, TLI, CFI. Setelah lolos goodness of fit-nya, cek lagi normalitasnya. Tapi dalam beberapa artikel ada juga yang tidak melakukan pengujian normalitas multivariat. Yaitu menurut saya nggak ada masalah. Tapi ada juga yang menyampaikan. Tapi di video ini nanti kita praktekkan uji normalitas multivariatnya. Dikatakan normal kalau nilai CR-nya berada di rentang interval
dari negatif 2,58 sampai positif 2,58. Nah, barulah kita masuk ke dalam pengujian hipotesis, kita lihat nilai R-square-nya. Nah, seperti itulah tahapan dalam AMOS. Yuk kita langsung praktek. Pertama kita mulai dari datanya terlebih dahulu. Ini datanya, data Excel ini teman-teman pindahkan ke dalam SPSS seperti ini. Jadi data yang di Excel tadi dipindahkan ke dalam SPSS terlebih dahulu. Nah, dari data SPSS ini kemudian teman-teman import datanya, ya. Ini kita import datanya. Kita import. Nah, ini dia. Kemudian pilih namanya analyze, kemudian pilih calculate estimate. Kemudian muncullah hasilnya seperti ini dia. Itu dia. Nah, teman-teman, untuk yang pertama akan kita bahas adalah nilai standardized loading factor. Dikatakan valid kalau nilainya SLF-nya di atas 0,5. Ini hasil olah datanya sudah saya buat ya. Nih, kita bisa lihat nilai SLF-nya di tabel 41. Ini dia. Jadi yang perlu kita hitung ada SLF-nya, ya. SLF. Ini maaf, ini lupa saya ganti ya. SLF-nya ini tabelnya ini sudah saya buat ringkasan perhitungannya. Ini dia. Saya pindahkan dulu di sini. Nah, ini dia. Oke, kita rapiin dulu. Nah, ini dia. Jadi, ini dia nilai SLF-nya. Kalau teman-teman ingin lihat di AMOS, nilai SLF-nya di view, text output, teman-teman lihat nilai di bagian estimate, kemudian menuju ke bagian ini dia. Standardized regression weight. Jadi nilai SLF untuk GK1 0,927. SLF untuk GK2 0,9268. Kalau 3 digit 0,927. Sama nggak hasilnya di sini? Nah, sama. Nah, kan? SLF untuk X3 0,925. Untuk X3-nya ya. Nah, kan 0,9248. Kalau kita ambil 3 digit 0,925. Sampai SLF KK 0,9172 atau 0,917. Apakah sama untuk KK 10? 917 sama. Nah, teman-teman bisa lihat semua nilai SLF-nya itu sudah di atas 0,5. Nah, contohnya kalimatnya jumlah indikator gaya kepemimpinan ada 5 indikator. Diketahui seluruh indikator pada variabel gaya kepemimpinan sudah valid oleh karena seluruh nilai SLF-nya di atas 0,5. Sampai ini dia. Jumlah indikator variabel kinerja karyawan sebanyak 10 indikator. Diketahui seluruh nilai SLF pada indikator kinerja karyawan di atas 0,5. Nah, memang nilai SLF-nya nggak ada yang di bawah 0,5. Semua di atas 0,5. Teman-teman bisa lihat tadi hasilnya di AMOS seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita ini sudah lolos ya. SLF-nya sudah lolos, valid karena di atas 0,5. Selanjutnya kita periksa nilai AV dan nilai construct reliability. Dikatakan valid kalau AV-nya di atas 0,5. Dikatakan reliable kalau construct reliability-nya di atas 0,7. Nah, untuk melihat untuk nilai AV sama CR itu harus dihitung manual. Mana dia? Ini dia. Nah, ini dia. Teman-teman, ini ada rumus AV dan CR. Nah, ini dia. Ini rumus AV, ini rumus CR. Nah, jadi perhitungannya ada di sini, di Excel. Nah, ini dia. Perhitungannya ada di Excel nih. Jadi, teman-teman nilai SLF tadi dikuadratkan. Nah, ini hasil pengkuadratan nilai dari SLF-nya. 0,927 kuadrat, dapatlah nilainya 0,860. Jadi, dikuadratkan ya. Kemudian nilai errornya diambil. Dari mana nilai errornya? Nilai errornya itu diambil dari... ini dia. Bagian variance. Ada E1, E2, E3. Misalkan E1, 0,193. Di sini dia dapat. Nah, ini dia. E2, 0,201. Mana dia?
E2. Nah, ini kan 0,2008. Kalau 3 digit 0,201. Sampai E40 0,183. E40. Nah, sama ya, 0,183. Barulah ditotalkan. Ini total untuk gaya kepemimpinan di sum, total SLF-nya. Ini untuk budaya organisasi, total SLF-nya. Ini SLF kuadratnya ditotalin. Nah, ini kan. Ini juga total errornya juga dihitung. Nah, dia. Barulah teman-teman gunakan rumus AV sama CR tadi. Dapatlah nilai AV dan CR. Ini dia rumusnya. Dapatlah hasil perhitungannya AV-nya ini CR-nya. Ini sudah saya buat, kalimat penjelasannya ada di bawah. Tabel 4.2. Kita bisa lihat seluruh nilai AV-nya di atas 0,5. AV dari gaya kepemimpinan 0,809 sampai AV ke kinerja karyawan AV-nya 0,827. Semua sudah di atas 0,5. Cek juga construct reliability-nya untuk gaya kepemimpinan 0,955. Construct reliability dari kinerja karyawan 0,979. Jadi sudah lolos di pengujian validitas AV karena seluruh nilai AV-nya di atas 0,5 dan sudah lolos pengujian reliabilitas dengan pendekatan CR karena di atas 0,7. Barulah kita lakukan pengujian goodness of fit model. Di sini kita melihat RMCA, TLI, CFI. Nah, ini dia. Sebenarnya nilainya sudah ada di gambar, nih dia. Ini nilai RMCA, ini nilai TLI, sampai nilai LNFI. Jadi nilainya sudah saya pindahkan di sini. Nah, ini dia. Kita bisa lihat contoh RMCA-nya nilainya 0,042. Karena lebih kecil daripada 0,1, itu patokannya sudah fit. Kita cek lagi nilai TLI-nya 0,977. Karena di atas 0,9, dia sudah fit. Sampai cek nilai NFI-nya 0,949. Karena di atas 0,9, dia fit. Seperti itu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya kalau sudah lolos 3 atau 4 atau 5 tuh nggak ada masalah. Seperti itu dia. Nah, sudah fit kan? Baru kita lakukan pengujian normalitas multivariat. Teman-teman bisa cek normalitas multivariatnya di bagian ini dia. Assessment of Normality. Teman-teman lihat nilai di bagian CR-nya. Saya sudah beri warna nilai CR-nya, ini dia. Ini nilai CR-nya. Nilai CR-nya negatif 0,5758. Kapan dikatakan valid? Dikatakan valid kalau nilainya berada pada rentang interval dari min 1,96 sampai positif 1,96. Ini kan nilainya min 0,5. Min 0,5758. Min 0,5758. Kan nilainya berada di rentang interval dari min 1,96 sampai 1,96. Ya. Min 0,5758 kan nilainya berada di interval min 1,96 sampai positif 1,96. Artinya sudah lolos asumsi normalitas multivariat. Baru terakhir kita lakukan pengujian hipotesis. Teman-teman bisa lihat di bagian estimate, di bagian ini dia. Nah, ini dia. Ini sudah saya pindahkan hasilnya di sini, ini dia. Contohnya yang ini kita coba interpretasi. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap budaya organisasi dengan nilai PET koefisien 0,7583. Nah, ini dia. Jadi dia berpengaruh positif karena nilai PET koefisiennya positif 0,7583. Dan signifikan karena nilai CR-nya 16,9726 di atas 1,96. Ini dah ketentuan ya. 1,96 ini ketentuan batasannya. Ya. Dan probabilitasnya kalau ada nilai bintang ini artinya nilai probabilitasnya sudah sangat kecil, lebih kecil daripada 0,001. Yang berarti juga lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Sama juga untuk pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kompensasi, ya. Di sini
Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kompensasi. Karena nilai PET koefisiennya juga positif, nih dia. Nilainya adalah 0,7144 positif. Makanya gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kompensasi. Dan signifikan, karena CR-nya 17,1036 di atas 1,96 dan probabilitasnya, ini bintang, p-value-nya lebih kecil daripada 0,001 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Hipotesis terima. Sampai hipotesis yang terakhir lah misalkan, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini berpengaruh positif dan signifikan. Nah, itu dia. Jadi semua hasilnya berpengaruh positif dan signifikan. Baru teman-teman kita lihat nilai R-square-nya. Nih, R-square-nya bisa dilihat di bagian estimate, di bagian square multiple correlation. Nah, ini nilai R-square-nya. Ini sudah saya buat penjelasannya, ada di sini. Nah, ini dia. Contoh nilai R-square untuk kompensasi 0,5296. Artinya gaya kepemimpinan mampu menjelaskan atau mempengaruhi kompensasi sebesar 52,9%. Sampai R-square kinerja karyawan ini dia 0,7352. Artinya budaya organisasi, kompensasi, disiplin, lingkungan kerja mampu mempengaruhi kinerja sebesar 73,52. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.